Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mulisa, anak desa. Dan selamat pagi. Ini teman-teman, saya mau pergi ngopi. Nih pagi-pagi gini enaknya ngopi. Tapi ini saya mau pergi, mau lihat pemandangan dulu di persawahan. Aduh, yuk ikutin terus ya kegiatan saya. Aduh, jalannya banyak kererumputan. Saya belum mandi teman-teman. Ya cukup di sini aja lah. Gimana ya? Di sini aja. Oke. Nggak ada orang. Orang udah pergi merampek semua. Oh, itu ada orang yang belum merampek tapi hanya sebagian saja. Hari ini saya kerja, kemarin saya libur makanya saya bisa jalan-jalan. Tapi untuk sekarang saya masuk siang. Saya nanti masuknya jam 2. Oh ya teman-teman, nama asli saya Mulisa Aldiani, umur saya 25, mau masuk 26 tahun, dan alamat saya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya teman-teman. Dan pendidikan saya sampai kuliah, memang sebenarnya saya sampai sudah wisuda. Tapi kenapa saya bekerja di Alfamart? Karena perekonomian keluarga. Gini teman-teman, kok kuliah kok bisa? Ya memang bisa, karena kuliah saya itu mendapatkan beasiswa dari orang Australia. Dulu saya sekolah di sekolah madrasah aliyah, tapi kebetulan di sana gurunya itu orang bule Australia, jadinya dia membuat program bagi siapa yang berprestasi akan mendapatkan kuliah gratis. Ya udah, jadinya mumpung pendidikan itu gratis, ya udah saya ambil, dan saya alhamdulillah mendapatkan kuliah gratis dari mereka. Dan saya kuliah alhamdulillah sampai wisuda. Sesampai wisuda saya berubah pikiran. Yang saya pikirkan itu adalah keadaan ekonomi keluarga saya yang kecompang-kecamping, nggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran saja. Ya udah, saya memutuskan untuk bekerja. Saya akan menyimpang dari jurusan saya. Jurusan saya sebenarnya pendidikan guru bahasa Indonesia, tapi ya udah, saya akan memutuskan untuk bekerja saja. Sampai sekarang saya masuk kerjanya sampai dari tanggal saya masuk kerjanya mulai dari 2019 sampai sekarang 2021 di Alfamart. Saya ngelamar kerja itu kemana-mana supaya tidak nganggur, dan alhamdulillah saya diterima di Alfamart sampai sekarang. Itu teman-teman, itu pendidikan saya. Dan saya bersaudara berdua saja. Saya paling besar sama adik yang laki-laki. Kopi yuk teman-teman. Terlalu pahit.
Ini dah jalan rumah saya. Ini dulu saya punya kakek dan nenek tapi meninggal. Ini yang membuat saya terpukul. Nenek meninggal waktu di Janapria. Janapria itu tempat penempatan saya pertama kali di Alfamart, jauh dari rumah, dan saya ngekos. Demi saya bekerja, walaupun penempatannya di mana-mana, walaupun jauh, walaupun ngekos, tapi saya tetap terima. Karena waktu itu saya kepengen kerja, pokoknya. Dan penempatan saya sangat jauh dari rumah, perjalanannya sekitar 2 jam kayaknya ya. Dan saya ngekos, tidak mungkin saya tidak ngekos, karena di Alfamart itu masuknya jam 6, pulangnya jam 4 sore kalau masuk pagi. Kalau masuk siang, Alfamart itu masuknya jam 2, pulangnya jam 11.30 malam. Tidak mungkin saya pulang pergi, jadinya kan ya udah saya ngekos di sekitaran toko Alfamart. Dan beberapa bulan, sekitaran mau masuk 2 bulan saya bekerja, saya mendapatkan setelah lebaran, 1 hari setelah lebaran, waktu itu lebaran 2019, saya mendapatkan kabar dari Misan bahwa nenek sedang dibacakan Yasin, sedang sekarat. Ya Allah, saya merasa terpukul waktu itu, teman-teman. Dan saya nangis di sana. Waktu itu saya masuk siang dan saya masih di kos, dan saya pengen pulang. Saya diantar, nenek saya udah di rumah sakit. Dan keesokan harinya beliau meninggal. Tinggallah yang laki-laki atau suaminya juga tidak terlalu tua, nenek juga tidak terlalu tua. Nenek itu sakit karena kena paku awalnya hari lebaran, 1 hari sebelum lebaran itu beliau udah kena paku tangan kirinya itu. Dia mengeluh tapi nggak ada bekasnya, teman-teman. Jadinya kita merasa biasa aja gitu, karena kan paku itu bahaya. Oh ya, saya peringatkan bagi teman-teman ya, jangan sekali-kali terkena paku berkarat, karena itu sangat berbahaya, dia beracun. Apalagi sampai ada bekasnya di tangan kita. Jangan sekali-kali teman-teman langsung ke dokter atau dibersihkan tuh, atau gimana caranya. Jangan sampai ada karatan di bekasnya itu, teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Itu pengalaman saya dari nenek saya. Kalau saya lihat paku berkarat sekarang, ya Allah, saya langsung teringat sama nenek saya. Dan waktu itu dia katanya sakit, tapi kami kira keluarga itu sakit biasa, teman-teman. Ya udah, hari lebaran itu beliau tidur, dia kayak demam, tapi kami kira demam biasa. Dan keesokan harinya sudah mulai itu sekarat. Ya teman-teman, ini pemandangan di belakang rumah saya. Seperti ini, cerah sekali, teman-teman. Ada orang pergi merampek, kegiatan petani di sini banyak sekali. Jadinya inilah suasana di belakang rumah saya. Cerah sekali, tidak ada awan sama sekali. Ini ada awan sedikit, tapi awan yang cerah, yang putih. Bagus ya. Di sana itu ada gunung, itu namanya Gunung Sasak kalau nggak salah ya.
ini kita udah panen padinya, udah dipanen kemarin, tapi nggak tahu kita mau tanam apa. Kalau hujan ya kita tanam padi lagi, kalau nggak hujan ya udah dibiarin seperti ini. Karena di sini itu apa ya teman-teman, jarang ada di sekitaran rumah saya itu jarang ada yang mau nanam selain padi. Kan kalau di tempat orang-orang itu ada apa namanya, semangka, mereka tanam semangka, kedelai, kacang hijau dan lain-lain. Tapi di sini mereka mungkin malas ya, atau apa, mungkin karena penghasilannya sedikit. Contohnya seperti kedelai, misalkan tanam kedelai tapi harganya murah teman-teman, kalau dijual itu harganya murah, ya udah mereka tidak tanam. Kalau padi kan memang jadi bahan pokok kita, jadinya ya udah nanam 3 kali, itu pun maksimal 3 kali ya teman-teman. Itu hasil yang ketiga kalinya itu pun hasilnya was-was ya, nasib-nasiban lah. Tapi kalau untuk tanam padi untuk yang pertama kalinya tuh bagus hasilnya. Di sana itu ada orang mau merampek kayaknya. Itu dia. Kalau di sawah saya udah selesai. Oh ya teman-teman, kopi saya belum habis-habis nih, karena apa ya, karena tadi kita cerita pendidikan saya, cerita pengalaman hidup saya.